Halo guys, bertemu kembali dengan Mimin hanya di channel Abram Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk diulas. Film ini berjudul Sniper: The Last Stand yang dirilis pada tahun 2025. Brandon Beckett, penembak G2 Elite, kembali dalam misi paling berbahaya dalam karirnya bersama dengan agen Zero. Mereka dikirim ke negara fiktif bernama Costa Verde yang sedang dilanda konflik untuk menggantikan Ryker Kovalev, seorang pedagang senjata internasional yang berencana meluncurkan senjata super berteknologi tinggi yang bisa mengubah jalannya peperangan. Dalam misi ini, Beckett harus memimpin tim operasi khusus menghadapi milisi brutal yang loyal kepada Kovalev. Selain harus berhadapan dengan serangan tanpa henti, Beckett juga ditantang secara pribadi untuk membimbing seorang penembak jitu pemula yang masih hijau di medan tempur. Lalu seperti apakah kisahnya? Yuk, tanpa berlama-lama di awal, langsung saja kita gas ke alur cerita filmnya. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa ya guys, dukung channel Abram Film dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semangat ngontennya. Just for fun and enjoy video. Film diawali di sebuah Costa Verde yang mana di tempat itu terlihat dua orang sniper penembak jitu bernama Beckett dan juga John D yang sedang mengawasi para musuhnya. Dikarenakan di dalam sebuah tempat terdapat tim mereka yang bernama tim Phoenix yang sudah masuk duluan melalui jalur terowongan rahasia. Tim Phoenix kemudian langsung segera beraksi dengan melumpuhkan beberapa orang yang berjaga di sana. Mereka harus berhati-hati karena sudah masuk ke sarang musuh. Lalu salah satu tim mereka yang bernama Nova mulai menggunakan keahliannya untuk meretas CCTV setempat. Dalam sekejap Nova mampu meretasnya, sehingga tim selanjutnya mulai memberikan kode kepada Beckett bahwa mereka telah berhasil meretas CCTV tersebut. Dan para sniper yang berjaga sudah boleh menembak para musuhnya. Sehingga Beckett yang mendengarnya langsung mengeluarkan kemampuannya sebagai seorang ahli penembak jitu. Sehingga para penjaga di luar berhasil dihabisi. Kemudian muncullah beberapa tim Phoenix yang dibagi menjadi beberapa tim. Hera dan Hilo yang berjaga di parkiran serta merusak ban mobil tersebut. Kemudian Nova dan Anele berusaha melawan para musuh yang bermunculan. Sedangkan saat berada di dalam markas, tim lain sudah berhasil mengamankan tempat itu karena telah menghabisi beberapa penjaga di sana. Mereka juga telah menemukan gudang berbagai senjata ilegal. Namun karena mereka lengah, salah satu penjaga tersebut berhasil mengetahui ada penyusup, sehingga dia langsung segera kabur untuk memberitahu bosnya. Disinilah terungkap bahwa pemilik senjata ilegal itu bernama Kovalev, asal Rusia. Dia dikenal sebagai pembisnis jual beli senjata ilegal. Karena Kovalev tidak ingin menyerah begitu saja, dia pun melakukan aksi perlawanan kepada para militer tersebut. Sehingga dari aksi baku tembak itu, salah satu rekan Beckett telah terkena tembakan. Kovalev kemudian mengumumkan lewat pengeras suara bahwa markasnya telah kedatangan para penyusup. Sehingga setelah dia memberitahu para anak buahnya, ia pun langsung segera pergi bersama dengan ilmuwan nuklir yang bernama Maxim. Namun meski Modise sebelumnya telah terkena tembakan, namun dia tetap bangkit untuk mengejar Kovalev. Kemudian di lain sisi, yang memperlihatkan Beckett bersama dengan John D yang sedang melihat situasi dan kondisi di luar, yang mana mereka telah menghitung arah dan kecepatan angin agar nantinya saat mereka menembak tidak meleset. Dan benar saja, setelah mereka mendapatkan momen yang pas, tiba-tiba saja saat berada di dalam terlihat Kovalev yang sudah terdesak karena semua militer sudah berhasil mengepung tempatnya. Oleh sebab itu Kovalev langsung menelpon menteri bernama Diaz untuk segera mengirimkan bala bantuan ke markasnya. Setelahnya Kovalev langsung memerintahkan Maxim agar mengaktifkan senjata buatannya. Namun Maxim merasa bahwa senjata buatan tersebut belum sepenuhnya sempurna. Namun dia tetap dipaksa oleh Kovalev agar secepatnya mengaktifkan senjata rahasia itu. Sehingga mau tak mau ia harus melakukannya.
Di tempat lain, Modise bersama dengan rekan-rekannya masih terus-menerus melakukan perlawanan untuk membantai para penjaga di sana agar mereka bisa menangkap Kovalov hidup-hidup. Singkat waktu, setelah mereka berhasil melumpuhkan para penjaga, akhirnya Modise bersama dengan rekan-rekannya berhasil membuat Kovalov tidak berkutik. Namun lagi dan lagi, Kovalov yang tidak ingin ditangkap begitu saja, dia pun langsung segera mengaktifkan sebuah senjata rahasia itu. Scene kemudian flashback ke 48 jam sebelum terjadinya peperangan itu, yang mana yang memperlihatkan Kolonel Modise yang sedang menunggu seseorang di bandara terpencil, tepatnya di Costa Verde. Tak lama datanglah Beckett yang langsung menghampiri Kolonel Modise. Dalam pertemuan itu, Modise mengatakan bahwa dia ingin merekrut Beckett ke dalam misinya. Diketahui pada saat itu Beckett sudah tidak menjadi seorang prajurit lagi di Korps Marinir. Beckett telah mendapatkan izin dari CIA untuk membantu Modise dalam menjalankan misi penangkapan Kovalov, karena CIA tidak bisa diperbolehkan ikut terlibat secara langsung dalam penangkapan itu. Tak lama dari itu, Modise memperkenalkan pada dua anggota lain yang akan ikut membantunya. Dia adalah Nova dan juga Nadia, yang mana saat itu Nova mengatakan bahwa dia merupakan seorang anak dari salah seorang tokoh yang cukup terkenal di Costa Verde. Ayahnya bernama Bruno Diaz. Namun setelah ayahnya meninggal, kini Costa Verde dikuasai oleh pamannya yang bernama Roman Diaz. Kemudian mereka pun langsung segera pergi dari sana menggunakan mobil. Dalam percakapan itu, Nova memberitahu bahwa pamannya sangat jahat, dikarenakan sang paman berniat akan menjual negaranya kepada Kovalov karena rakyatnya pada sengsara. Namun meskipun begitu, dia akan berjuang untuk memperjuangkan semua haknya atas negara itu. Dia akan membuat rakyatnya tidak akan menderita lagi setelah mereka berhasil mencegahnya. Diketahui Nova telah memiliki tim yang bernama tim Phoenix untuk menjalankan misi tersebut. Menurut informasi yang beredar bahwa Kovalov berada di sebuah daratan berbatu untuk membuat senjata terbaru dengan berlindung pada Menteri Roman Diaz. Tak lama mereka pun sudah tiba di sebuah markas rahasia. Modise memberitahu kepada Beckett bahwa Zero merupakan orang yang telah merekomendasikannya untuk masuk ke dalam tim ini, yang mana sebelumnya Zero adalah orang yang pernah kerja sama dengan Beckett. Karena sebelum itu Zero telah berusaha untuk menangkap 2 kali Kovalov, namun dia selalu gagal. Menurut informasi dari Nova, Kovalov sudah berada di Costa Verde hampir 1 bulan, dikarenakan dia sedang mengembangkan senjata terbaru bersama dengan ahli nuklir yang tak lain adalah Maxim. Dia meyakinkan Beckett bahwa Modise telah memiliki sebuah tim yang siap mati untuknya. Modise sendiri merupakan seorang kolonel yang memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Beckett kemudian dikenalkan oleh Zero kepada tim barunya, yang nantinya mereka semua akan diajak ke dalam misi tersebut. Satu persatu, akhirnya Beckett telah mengenali orang-orang tersebut sesuai dengan waktu adegan yang pertama kali. Ternyata kemampuan Beckett telah dikenal oleh tim barunya itu, yang mana memang Beckett sangat ahli dalam menembak jarak jauh. Saking hebatnya, dia dijuluki sebagai dewa sniper. You really do that solo? Tak lama dari itu John Dee datang, yang nantinya dia akan ditugaskan bersama dengan Beckett. Namun sayangnya meskipun dia adalah seorang penembak jitu, namun sebelumnya John Dee belum pernah menembak seseorang sama sekali, karena tembakannya hanya digunakan untuk berburu saja. Karena waktunya sudah sangat mepet, Modise kemudian langsung segera menyuruh semua anak buahnya untuk berlatih penyergapan dengan menggunakan simulasi ruangan yang sama persis dengan pangkalan operasi Kovalov. Tak hanya sampai di situ saja, para militer itu juga dilatih dengan menggunakan sinar ultraviolet. Dengan lihainya mereka mampu bekerja sama dengan tim.
Dalam rapat singkat itu, Modise memberitahu bahwa setiap beberapa tim telah dibagi menjadi beberapa bagian untuk menyusup ke tempat itu. Mereka harus semaksimal mungkin menangkap Kovalov dan juga si Maxim, karena mereka berdua sangat penting. Kalau bisa sih jangan sampai mati apabila mereka berdua tidak menyerang. Ya, kalau mereka berdua menyerang, mereka bebas boleh menghabisinya. Dalam operasi penyergapan itu, mereka harus bergerak cepat, dikarenakan ditakutkan apabila si Kovalov akan menekan sebuah alarm, yang mana alarm tersebut merupakan sebuah tanda bahaya bagi Kovalov yang meminta pertolongan kepada Menteri Roman Diaz. Dikarenakan jika bunyi alarm itu terjadi, maka bisa saja mereka akan melawan 100 milisi. Oleh sebab itu Beckett dan juga John Dee dijaga di luar, meski mereka memiliki pasukan cadangan, yaitu tim Phoenix. Namun tim tersebut hanya digunakan ketika keadaan terdesak saja. Kemudian setelah rapat tersebut, di sini Beckett mulai melatih John Dee terlebih dahulu. Meskipun John Dee adalah seorang sniper, namun sebelumnya dia belum pernah menghabisi nyawa orang lain, sehingga itu sangatlah penting untuk pelatihan pada hari ini. Saat itu, Modise sedang mengadakan acara makan bersama dengan para timnya. Modise bercerita bahwa dulu Anele pernah ditusuk oleh orang gila sebanyak 11 kali tusukan. Untungnya dia berhasil selamat. Setelah acara tersebut yang memperlihatkan Beckett bersama dengan Hilo dan juga Hera, lalu dia bertanya mengenai mereka berdua yang dijuluki sebagai kapak kembar. Mereka pun bercerita bahwa pada saat mereka bertugas di Al-Qaeda, pasukan mereka semuanya telah mati dikarenakan ada bom bunuh diri. Sedangkan mereka yang bertahan hidup hanya menggunakan senjata kapak, dan itu alasan julukan tersebut diberikan kepada mereka berdua. Pada malam harinya yang memperlihatkan Modise yang sedang mengadakan rapat. Dalam hal ini Modise menyemangati mereka agar berjuang untuk menyelamatkan rakyat Kota Verde dari ancaman Kovalov, karena misi kali ini sangatlah berbahaya. Mau hidup ataupun mati, mereka harus bisa menemukan keberadaan Kovalov. Setelahnya, rapat itu yang memperlihatkan Beckett yang menemui Modise di sebuah tempat, yang mana Beckett bertanya kepada Modise apakah dia nantinya akan ikut ke dalam operasi ini. Tentunya Modise dengan semangat 45, dia akan ikut ke dalam misi tersebut sekalipun nyawanya melayang, karena dia bertekad akan menyelamatkan para rakyat Costa Verde. Beberapa jam sebelum mereka berangkat, terlebih dahulu Beckett menguji John Dee. Di sana Beckett memerintahkan agar John Dee menghabisi orang yang berada di rumah dengan menggunakan snipernya. Namun tentunya John Dee menolak akan hal itu karena dia belum tahu apa kesalahan pria tersebut. Namun Beckett memberitahu bahwa itu adalah perintah dari atasannya, dan tentunya John Dee harus menuruti semua perintahnya. John Dee pun mulai sedikit kena mental karena untuk yang pertama kalinya dia harus membunuh orang. Namun Beckett meyakinkan John Dee bahwa dia pasti bisa, sehingga John Dee pun berusaha mengikuti perintahnya. Namun yang tak terduga, ternyata tembakan tersebut tidak ada pelurunya. Karena itu hanyalah sebuah ujian bagi John Dee, dan terbukti John Dee telah lolos ujian itu. Berikutnya, yang memperlihatkan semua tim yang mulai mempersiapkan segala kebutuhannya, yang mana mereka mempersiapkan berbagai jenis senjata untuk mereka bawa. Dan itulah tadi ya guys cerita sebelum tim tersebut pergi melakukan penangkapan. Scene kemudian kembali ke awal yang memperlihatkan tim Phoenix yang kocar-kacir akibat terkena gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh senjata nuklir tadi. Pada akhirnya, tim Phoenix telah berhasil menangkap Kovalov yang masih linglung akibat gelombang itu. Kemudian semua tim langsung berkumpul di titik tertentu untuk bertemu. Setelah para tim semuanya sudah ada termasuk Beckett dan John Dee, kemudian saat itu Kovalov yang masih belum kapok mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka pasti akan mati dikarenakan sebelumnya ia telah meminta bantuan kepada Menteri Roman Diaz untuk mengirimkan semua para pasukan untuk membantunya.
Namun ternyata sebelumnya Kolonel Modise mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan semuanya. Mereka memiliki waktu sekitar 1 jam untuk keluar dari tempat ini, karena mereka juga tidak akan mungkin sanggup melawan para pasukan segitu banyaknya. Namun ketika mereka semua akan pergi dari sana, secara tiba-tiba saja beberapa anggota tim tersebut mulai terjadi mimisan di hidung, kemudian membuat mereka tewas secara mengenaskan. Hal itu tentunya membuat panik para tim yang selamat dari ledakan gelombang elektromagnetik. Anelo curiga terhadap Zero karena hanya dia satu-satunya yang selamat dan tidak tewas seperti mereka. Karena kalau semisal Zero melakukan tugasnya untuk mengamankan lab, mana mungkin Kolonel Modise dan beberapa orang lainnya pada mati dalam pertempuran itu. Zero kemudian memberitahu mereka bahwa pada saat dia akan melakukan tugasnya, ternyata dia telah diserang oleh penjaga, sehingga dia harus melumpuhkan penjaga tersebut dan tidak sempat mengamankan lab itu. Akhirnya disinilah Beckett menengahi perdebatan mereka dengan cara membagi menjadi 2 tim, yang mana Anele, John Dee, dan Hera bertugas membawa mayat semua rekan-rekan mereka ke terowongan. Sedangkan tim 2, ya Zero dan Nova akan menyelidiki senjata rahasia apa yang telah diciptakan oleh si Maxim, hingga membuat rekan-rekannya tewas dengan semudah itu. Setelah ditelusuri, ternyata senjata tersebut menggunakan sinyal frekuensi mikro yang bisa merusak daya otak seseorang yang sudah terkena paparan. Bahkan diperparah hanya dalam hitungan beberapa menit saja, mereka sudah terpapar akan mati, dikarenakan senjata tersebut sangatlah berbahaya. Beckett kemudian meminta agar Nova mengambil drive-nya untuk disimpan, karena jika senjata itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan sangat berbahaya. Kini yang tersisa hanya tinggal beberapa orang saja termasuk Beckett. Dalam hal ini, Beckett mulai memotivasi teman-temannya yang sudah dalam keadaan pasrah, mengingat mereka harus melawan puluhan pasukan dari Roman Diaz. Tak sampai di situ saja, Beckett juga mempersilahkan beberapa orang dari mereka yang mau menyerah, maka mereka diperbolehkan pergi. Sebaliknya, jika mereka masih ingin memperjuangkan keinginan dari almarhum Kolonel Modise untuk menyelamatkan rakyat yang tersiksa, maka mereka harus berjuang bersama-sama. Nova diperintahkan untuk mengirimkan sinyal bantuan terhadap tim Phoenix lainnya karena mereka sedang dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Setelahnya, mereka pun mulai menggunakan senjata sebagai alat penyerang. Tak lama dari itu, Nova mendapatkan sinyal dari satelit bahwa mengenai kedatangan kendaraan milisi menuju ke tempat ini. Oleh sebab itu, Beckett langsung segera memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menyiapkan berbagai jenis jebakan, karena hanya ini satu-satunya. Beckett juga mengatakan bahwa mereka harus melindungi Nova yang nantinya akan berada di ruang lab untuk menyelesaikan unggahan pembuatan senjata Kovalov. Tujuannya agar dunia bisa meneliti cara agar menanggulangi efek yang ditimbulkan dari senjata buatan Kovalov. Terlihat saat itu Nova yang sedang menjalankan tugasnya sekitar 50% lagi. Tak sampai di situ saja, dia juga memberikan telepon yang sudah disetting untuk meledakkan tempat ini apabila dia dalam keadaan terdesak. Tak lama para pasukan yang sudah dikirim oleh Menteri Diaz telah tiba. Jebakan yang sebelumnya sudah dipasang sudah mulai aktif. Kemudian disinilah aksi brutal dari Beckett diperlihatkan. Dengan gentlenya dia masuk ke dalam kepulan asap lalu membantai satu persatu para musuhnya. Kemudian teman-temannya berusaha membantu Beckett dari belakang. Mereka juga langsung terjun untuk menghabisi semua orang-orang yang berada di sana. Kerja sama tim yang baik memudahkan mereka untuk menghabisi orang-orang. Meski mereka hanya beberapa orang saja, namun semangatnya tak padam. Mereka akan berjuang mati-matian demi menyelamatkan rakyat yang menderita. Hingga Hera yang sudah tak memiliki senjata api lagi, akhirnya dia pun terkepung. Namun dia yang merupakan seorang legenda kapak kembar langsung membrutal
menghabisi para pasukan tersebut. Kemudian kini giliran Anele dan Zero yang sudah terkepung. Pasalnya tempat posisi dia yang berada di menara justru mendapatkan berbagai serangan dari segala arah. Oleh sebab itu Beckett turun tangan dan meledakkan mobil tersebut. Anele harus melawan salah satu wanita, namun dia berhasil menghabisinya. Kemudian Zero mulai beraksi menghabisi satu persatu para musuhnya, mengingat mereka harus melindungi Nova. Meski Zero hanya seorang diri, namun siapa yang menyangka ternyata dia mampu menumbangkan beberapa pasukan tersebut hingga tewas. Berikutnya kini Beckett, dia juga harus melawan beberapa orang yang sudah menunggunya. Terpaksa di sini Beckett turun tangan, meski musuhnya nggak sebanyak Zero, namun dia berhasil membuktikan dengan membabat dan melibas habis para pasukan yang tersisa. Tak lama dari itu Beckett diberitahu oleh Nova bahwa uploadannya hampir selesai. Namun dia memiliki masalah karena di dekatnya terdapat seseorang yang sedang mendekat. Alhasil Beckett langsung memerintahkan Nova untuk menekan tombol angka 1 dan inilah yang terjadi. Setelahnya Nova memberitahu bahwa uploadannya telah usai, kemudian mematikan lampu. Namun sayangnya saat Hera akan menyalakan lampu infrared justru malah rusak. Kemudian dia menggunakan suar hingga para musuh yang sebelumnya berjaga di sana langsung membunuhnya. Berikutnya saat Beckett keluar, tubuhnya tak sengaja tertembak. Bahkan tak hanya itu saja, Nova juga mengalami hal yang sama. Saat itu sebelum Nova meninggal, dia telah memberikan hasil filenya kepada Beckett dan setelahnya disinilah Beckett pun langsung meledakkan tempat tersebut. Kemudian mereka yang masih tersisa harus melawan puluhan pasukan itu. Tak lama berselang pasukan Phoenix akhirnya tiba. Dengan adanya pasukan bantuan, mereka bisa membalikan keadaan. Ternyata setelah perang berakhir, denyut jantung Nova masih berdetak kencang sehingga sudah dipastikan Nova akan selamat. Setelah perang tersebut berakhir, Zero dan Beckett pergi dari Costa Verde dan John Dee berjanji apabila Beckett membutuhkan bantuannya, maka dengan segenap jiwa dia pasti akan datang menolong. Dan itulah tadi ya guys film yang berjudul Sniper The Last Stand yang dirilis pada tahun 2025. Semoga kalian terhibur dengan channel Abram Film. Kami akan membahas film-film seru lainnya. Nantikan film-film berikutnya hanya di channel Abram Film. Dan sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini agar Mimin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di lain waktu dan bye-bye.